Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Amos. Kalau sebulan yang lalu kita belajar tentang Nabi Elia, kalau sekarang kita mau belajar juga tentang Nabi Amos. Siapa itu Nabi Amos? Nah, silakan anak-anak perhatikan penjelasan Ibu Tres pada hari ini. Setelah selesai pelajaran hari ini, Ibu Tres berharap kalian dapat menjelaskan kisah hidup Nabi Amos. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan situasi masyarakat Israel pada zaman Nabi Amos. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan ketidakadilan yang sering terjadi di sekitar kita. Dan yang keempat, anak-anak bisa menjelaskan pentingnya keberanian untuk berkata benar meskipun kadang dibenci oleh orang lain. Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ibu terus bertanya, siapa itu Amos? Lihat, perhatikan. Ini adalah Nabi Amos. Nabi Amos adalah seorang petani, pemungut buah ara, dan peternak domba dari Tekoa. Tekoa itu ada di daerah atau di Israel Selatan. Di sana ia tampil sebagai seorang nabi untuk kerajaan Yehuda pada tahun 750 sebelum Masehi. Ini adalah pohon ara dan buah ara, dan ini masih ada dan bertumbuh dengan subur di daerah atau di negara Israel. Ini adalah buah ara dan banyak ditemukan di sana buah ara itu. Nah, Amos bekerja atau dia setiap hari mengambil buah-buah ara itu. Kapankah Amos berkarya? Amos berkarya pada zaman Uzia dan rajanya Yerobeam II. Dan pada masa itu, bangsa Israel mengalami kejayaan dan kemakmuran, terutama di bidang politik dan ekonomi. Tetapi banyak ketidakadilan di sana. Raja yang memerintah pada waktu itu adalah Raja Yerobeam II. Namun, sayangnya mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Allah. Mereka mengikuti upacara bangsa kafir, mabuk-mabukan, ibadah-ibadah yang mewah yang tidak berkenan kepada Allah. Raja berlaku tidak adil terhadap rakyat. Raja mengenakan pajak yang tinggi untuk rakyat kecil. Untuk itu, Nabi Amos mengingatkan para pemimpin untuk membenci yang jahat dan mencintai yang baik serta menegakkan keadilan. Nah, pewartaan Amos itu ditujukan terutama kepada para pedagang, para hakim, para orang kaya, dan imam yang diangkat oleh raja. Dan yang terakhir adalah pegawai pemerintahan. Bagaimana ketidakadilan pada zaman Amos? Kalian perhatikan dua gambar ini. Siapa yang di borgol? Siapa yang diperlakukan seperti binatang? Ya, mereka adalah orang-orang kecil. Orang kaya memeras rakyat. Orang kaya memberi pinjaman dengan bunga yang sangat besar, sehingga itu membuat orang miskin
semakin miskin. Orang kaya, dia semakin banyak uangnya. Contoh ketidakadilan di kerajaan Israel. Para pedagang berbuat curang dengan menaikkan atau menurunkan timbangan barang. Pedagang menjual terigu yang sudah dicampur dengan terigu yang tidak baik. Itu yang mereka lakukan. Kemudian para imam pun mereka melakukan upacara keagamaan yang meriah hanya merupakan kedok untuk menutupi kejahatan mereka. Dengan kata lain, ibadat mereka penuh dengan kepalsuan, sehingga itu yang dibenci oleh Allah. Orang kaya memberi persembahan itu dari hasil perasan rakyat kecil. Bagaimana akhir dari karya Nabi Amos? Akhir dari pewartaan Amos adalah, kalian nanti bisa baca dalam kitab Amos bab 7 ayat 10 sampai 14. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedagang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Anak-anak, inilah catatan untuk anak-anak semua. Jadi, nama Amos itu berarti penanggung beban. Nabi Amos berasal dari Tekoa. Kota ini adalah kerajaan Israel Selatan. Nabi Amos adalah seorang peternak dan juga pemungut buah ara. Walaupun ia berasal dari Israel Selatan, Amos berkarya di kerajaan Israel bagian utara. Nabi Amos berkarya ketika kerajaan Israel utara dipimpin oleh Raja Yerobeam II. Saat itu Israel utara sedang mengalami kemakmuran di bidang ekonomi dan politik. Akan tetapi di Israel utara terjadi banyak ketidakadilan. Apa contohnya ketidakadilan itu? Yang pertama adalah orang kaya memberi pinjaman uang dengan bunga yang sangat besar. Banyak orang yang mempersembahkan kurban bakaran yang didapat dengan cara memeras orang kecil. Memeras itu artinya apa? Dia meminta pajak yang besar kepada orang miskin. Para pedagang berbuat curang dengan menaikkan dan menurunkan timbangan barang dagangannya. Pedagang juga menjual terigu baik yang sudah dicampur dengan terigu yang kurang baik. Hakim suka menerima suap dan memutarbalikkan kebenaran. Apa yang menyebabkan berbagai ketidakadilan di Israel? Di antaranya adalah sikap serakah, tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki, keinginan mencari kesenangan sendiri, tidak peduli pada penderitaan orang lain. Nah, kemudian
Apa yang menjadi isi pewartaan Amos? Yang pertama adalah Allah tidak menyukai ketidakadilan yang terjadi di Israel. Allah akan memberi hukuman bagi mereka yang berbuat tidak adil. Pewartaan Amos itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada para pedagang, hakim, orang kaya, imam yang diangkat oleh raja, dan pegawai pemerintahan. Nah, karya Amos di Israel berakhir saat ia diusir oleh Imam Amazia. Amazia tidak suka dengan Amos. Mengapa? Karena Amos mengkritik Amazia yang mengubah rumah Tuhan menjadi tempat mengumpulkan kekayaan, tempat melakukan ibadah gila-gilaan, yaitu dengan apa? Dengan mewah-mewahan. Ya, Amazia memfitnah Amos di hadapan raja sehingga akhirnya Amos diusir dari Israel Utara. Apa yang dapat kita pelajari dari Amos? Apa saja contoh ketidakadilan yang ada di sekitar kita? Yang pertama, ini adalah ketidakadilan atau bullying terhadap saudara sendiri, kakak atau adik. Yang kedua, di sekolah kita mengejek atau menghina teman, atau juga kita tidak peduli dengan teman perempuan ataupun dengan teman laki-laki, ya. Kemudian ini terjadi juga di dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin. Itu sangat jelas kelihatan pada saat ini. Kadang kita mau hanya berteman dengan teman-teman yang kaya saja, atau saya hanya mau berteman dengan yang satu agama saja. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, korupsi itu juga sering terjadi, ya, masih terjadi dan masih ada di Indonesia ini. Masih banyak. Anak-anak juga bisa melakukan korupsi. Contohnya apa? Contohnya kalian waktunya belajar tapi kalian nonton. Itu kalian korupsi waktu namanya. Kemudian ini yang suka sering dilakukan, yaitu apa? Menyontek. Ini adalah ketidakadilan yang ada dan masih banyak lagi ketidakadilan yang ada di dalam atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, Ibu terus berharap setelah kalian belajar tentang Nabi Amos, kalian semakin hari dapat membedakan. Kalian berani menyuarakan, ya, menyuarakan hal-hal yang positif, yang benar, meskipun kadang kalian mendapatkan cemoohan atau kalian mendapatkan ejekan dari orang lain. Yang penting anak-anak mampu dan anak-anak dapat taat seperti yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Amos pada hari ini. Terima kasih anak-anak. Silakan nanti anak-anak menyelesaikan tugas mandiri. Sampai ketemu bulan depan. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.